mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Ispriyonoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Dalam episode kedua ini dengan judul Halilintar di Tengah Istana. Pada seri yang ke-57 ini didukung oleh para pelaku Nusri Nurdin sebagai Panglima Arya Dwipo, Tato Sudiarto sebagai Pangeran Brajanata, Yani Pratomo sebagai Bagus Prawiro, Heni Patricia sebagai Dewi Anggraini, Wenda Lubis sebagai Raja Jenggala, Narto Bantu sebagai Kisar Pewadas, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Seperti saling berlomba, Brajanata dan Bagus Agung Prawiro memacu kudanya kencang-kencang untuk segera sampai di Istana Jenggala. Pikiran Brajanata melayang bercabang antara pertemuan tidak sengaja dengan adik-adiknya dan pertemuannya nanti dengan Romo Prabu guna melapor hasil pekerjaannya. Pertentangan dalam diri itu terus terjadi sepanjang perjalanan. Malam pun turun, seiring derasnya hujan yang mengucur. Petir dan guntur bersambungan. Kilatnya menerangi jalan setapak yang akan dilalui Brajanata dan Bagus Agung Prawiro. Tanpa terasa, perjalanan keduanya sudah akan memasuki Desa Tebu. Desa Tebu adalah semacam pintu masuk ke kota Raja Jenggala, yakni Kahuriban. Dengan tubuh basah kuyup, keduanya terus memacu kudanya sambil melihat-lihat dan mencari kalau ada tempat untuk berteduh. Gubuk reot ini sepertinya masih bisa kita gunakan untuk tempat berteduh, Gusti Pangeran. Iya, lumayan untuk menahan deras hujan yang jatuh ke badan kita. Ya,
agak ke dalam lagi, Pangeran. Agar tidak kena tampiasnya hujan. Iya. Apakah Paman membawa batu pemantik api? Iya, ada. Gusti Pangeran membutuhkannya. Buatlah api unggun. Agar tubuh kita tidak kedinginan seperti ini. Baik, Pangeran. Hamba akan membuatnya. Di gubuk ini ada beberapa daun dan batang kayu. Agaknya bisa digunakan sebagai api unggun. Mungkin gubuk ini digunakan tempat berteduh para pencari kayu bakar, pencari rotan. Iya. Secara kebetulan sekali. Seolah-olah disediakan untuk kita. Ya. Gubuk ini hampir rubuh. Atapnya bocor di sana sini. Tapi lumayan untuk sekedar berteduh dari derasnya hujan. Apakah itu? Siapakah yang duduk di sudut gelap itu? Gusti Pangeran, sudah Gusti. Apinya sudah menyala. Hangat di tubuh. Di sudut gelap itu sekarang agak diterangi oleh api unggun. Sepertinya aku pernah melihat sosok wanita itu. Ya, sepertinya Dewi Anggraini yang aku lihat ini. Kang Mas, Brajanata. Kang Mas, mengapa tertegun? Benarkah ini? Benarkah? Aku Anggraini. Dewi Anggraini. Istri adikmu. Dimas Panji Kudawanipati. Kenapa kau ada di situ, Anggraini? Apakah kau juga kehujanan seperti aku? Kang Mas, hujan tidak mungkin membasahiku. Aku hanya menyampaikan pesan padamu. Sebelum Kang Mas memasuki kota raja dan bertemu Romo Prabu. Pesan? Iya, pesan apa, Anggraini? Seperti yang pernah aku katakan, janganlah Kang Mas selalu merasa bersalah. Menyesali diri tidak ada habisnya. Tetapi aku memang bersalah. Aku memang bersalah, Anggraini. Merasa berdosa besar kepadamu. Juga kepada adikku, Dimas Panji. Apakah dengan rasa penyesalan itu, dengan rasa berdosa itu, Kang Mas bisa bebas dari perbuatan yang seharusnya tidak perlu dilakukan? Tapi memang seharusnya aku tidak melakukannya, Anggraini. Seharusnya titah Romo bisa aku tentang. Kang Mas, apakah dengan menentang titah Romo Prabu, Kang Mas akan bisa bebas dari tuntutan hati nurani Kang Mas sendiri? Entahlah, entah. Aku jadi seperti mau gila rasanya. Itu karena Kang Mas selalu dikejar rasa bersalah dan berdosa. Kang Mas selalu dibebani rasa penyesalan. Cobalah berhenti berpikir tentang rasa penyesalan yang mendalam. Dan cobalah berpikir lebih sehat tentang perlunya membangun hari esok. Iya, hari esok yang tidak dipenuhi rasa penyesalan, namun rasa penuh harapan. Harapan akan perdamaian, baik di hati maupun di bumi. Ya, di bumi Jenggala, Kediri, dan sekitarnya. Nyatakanlah perdamaian itu dengan gembira kemenangan, tanpa erang kesakitan, tanpa denting beradunya pedang, tanpa pemaksaan kehendak diri kepada orang lain, tanpa pembunuhan, penindasan, perampasan hak-hak orang lain. Sarungkanlah pedang, sing-singkanlah lengan baju, dan bekerjalah berdampingan antara Jenggala dan Kediri. Iya, benar, Dewi Anggraini. Lepaskan kepentingan diri sendiri dan mengabdilah tanpa pamrih kepada sesama. Aku percaya Kang Mas Brajanata orang yang baik. Baik suamiku, Kang Mas Panji Kudawanipati. Aku pun percaya Kang Mas bisa berbuat yang terbaik dari yang paling baik.
Tidak. Aku tidak bisa. Aku lemah. Kang Mas pasti bisa. Aku percaya itu. Buktinya, Kang Mas tidak tega membunuhku, bukan? Kang Mas hanya bermain dan terus dipermainkan oleh perasaan salah dan berdosa. Hingga akhirnya, aku mengambil keputusan secara diam-diam. Memakan daun-daunan mengandung racun. Itulah yang harus Kang Mas sampaikan pada Romo Prabu. Katakan bahwa Kang Mas tidak membunuhnya, melainkan Dewi Anggraini masih membunuh diri dengan kesadaran yang paling tinggi. Dewi Anggraini. Dewi Anggraini. Tuanku pangeran. Sadarlah Tuan. Gusti pangeran. Ayo sadarlah. Hujan sudah reda. Ayo. Kau bicara apa, Bagus Prawiro? Bangun tuanku pangeran. Lihat, hujan sudah reda. Apakah malam ini juga kita teruskan perjalanan atau bermalam di sini? Tidak usah menunggu-nunggu besok. Malam ini juga kita harus secepatnya sampai di Istana Jenggala. Baiklah. Hamba Gusti. Mari Gusti. Gusti hati-hati. Sebelum mencapai kuda ada genangan air di depannya. Iya. Aku mengerti, Bagus Prawiro. Aku melihatnya. Hati-hati. Mari, hamba bantu naik ke atas punggung kuda. Ayo. Hup. Petinggi dan pejabat kerajaan serta kerabat istana, Yang Mulia Ki Sarpowadas dan Panglima Aryo Dwipo. Jiwaku gundah, hatiku gelisah. Betapa tidak, baru semalam aku mendapat laporan bahwa anakku Pangeran Panji jengkar ke Prabon bersama adiknya Dewi Ulengan. Prasanta pembantunya sekaligus prajurit pengawal setianya pun ikut. Banyak para pengiringnya yang setia ikut serta. Belum hilang rasa sedihku. Putraku yang pertama pun hingga sekarang belum ada kabar beritanya. Pangeran Brajanata, calon pengganti tahta, hilang entah kemana. Apa dosa Jenggala sehingga cobaan semacam ini jatuh menimpa kita? Ampun Gusti Prabu. Apakah benar Pangeran Brajanata hilang? Tak tentu rimbanya. Menurut hamba, bukanlah hilang, melainkan pergi melihat-lihat keadaan seputar kerajaan. Bukankah memang begitu kebiasaan yang ada pada Gusti Pangeran Brajanata? Beliau selalu berjalan-jalan melihat dari dekat keadaan Kawulo. Ingin merasakan bagaimana kehidupan Kawulo, rakyat kecil. Benar Gusti Prabu. Hilang dalam pengertian yang sesungguhnya, hamba rasa tidak. Namun menghilang dari istana untuk meninjau keadaan masyarakat pedesaan. Hamba rasa itu yang lebih tepat. Gusti Pangeran Brajanata memang dikenal dekat dengan masyarakat pedesaan. Beliau terkenal di hati Kawulo. Kiranya hal tidaklah perlu diresahkan. Tetapi kepergian Panji Kudawaning Pati ini pun sangat aku sesalkan.
Bukankah Panji masih mungkin untuk hidup berdampingan dengan putri dari Kediri, Dewi Sekartaji? Tetapi mengapa dia jengkar ke Prabon? Kenapa harus pergi secara diam-diam tanpa setahuku, seizinku? Ampun Gusti Prabu. Mungkin pangeran merasa bersalah yang teramat sangat sejak peristiwa beberapa malam lalu. Mungkin beliau malu karena perbuatannya telah mengakibatkan kerusakan bangunan istana dan membuat resah masyarakat kota raja. Barangkali inilah yang membuat beliau memutuskan diri jengkar ke Prabon, pergi dari istana. Aku telah memaafkannya, melupakan peristiwa itu. Tidak ada alasan bagi dirinya untuk melakukan gerakan lepas istana bersama beberapa pengikutnya. Ampun Gusti Prabu, besar kemungkinan perginya Pangeran Panji dari istana adalah disebabkan Dewi Anggraini yang pergi entah kemana dan tidak seorang pun mengetahuinya. Serentak terdengarlah gumam para petinggi atau pejabat istana yang hadir pada pertemuan pagi itu. Gusti Prabu Jenggala tak bisa berkata apa-apa. Pagi baru saja datang dengan sinarnya yang merekah. Kita burung masih terdengar marak dan riang di pohon-pohon. Embun menetes satu-satu dari daun-daun salah hutan dan rumput-rumput ilalang. Pagi yang cerah ini, di mana-mana masih terdapat genangan air akibat hujan yang tercurah semalam. Pagi yang dingin, pohon-pohon hutan tertutup kabut yang tipis. Dua orang penunggang kuda menyeruak menembus kabut. Brajanata dan Bagus Prawiro semalaman tidak tidur sedikit pun. Keduanya memacu tunggangannya dengan cepat. Dalam waktu yang sama, pagi yang cerah itu di Istana Jenggala ada pertemuan para petinggi atau pejabat kerajaan. Tampak yang hadir di Balai Agung itu, Kisar Pewadas, Panglima Arya Dwipo, Gusti Prabu, para pimpinan pasukan dari masing-masing laskar, serta kerabat istana lainnya. Para kerabat istana, petinggi, dan pejabat kerajaan, serta para pimpinan pasukan dari masing-masing laskar. Baru pagi tadi aku mendapat laporan tentang Pangeran Panji Kudawanipati yang jengkar ke Prabon, meninggalkan istana secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dan seizin dariku. Kepergian Panji disertai adiknya Dewi Unengan dan pembantu yang merangkap sekaligus sebagai prajurit kawal pribadi Prasanta. Tidak itu saja, bahkan sekian puluh pengikut setianya pun ikut serta.
Belum lagi terobati luka sedih hatiku. Brajanata putraku yang pertama pun tidak tentu ribanya. Sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Tidak seorang pun yang tahu di mana dia berada. Paman, kita sudah memasuki desa Tebu. Sebentar lagi kita sudah akan sampai di gerbang kota Raja Kahuripan, Senjaya. Sampai di daerah ini tentu pangeran yang lebih tahu. Terus terang pangeran, hamba belum pernah melewati daerah ini. Iya, aku tahu paman. Karena paman orang daerah perbatasan. Jelas belum tahu seluk-beluk daerah di sekitar sini. Sebelum hari siang, kita harus sudah sampai, paman. Mari Gusti Pangeran. Ampun Gusti Prabu, ingkar keprabunya Pangeran Panji adalah karena rasa malu tak terhingga atas terjadinya peristiwa beberapa malam lalu yang mengakibatkan rusaknya beberapa bangunan istana dan resahnya beberapa warga kota raja. Sedang halnya dengan Pangeran Brajanata, melainkan perginya Pangeran Brajanata adalah untuk melihat dari dekat kehidupan para kawulo. Bukankah Pangeran Brajanata dikenal dekat oleh para kawulo alit? Pangeran sangat terkenal di hati para kawulo alit. Benar. Ampun Gusti Prabu. Menurut hamba, perginya Pangeran Panji adalah karena hilangnya Dewi Anggraini dari tempat tinggalnya. Tanpa seorang pun tahu di mana dan kemana Dewi pergi. Pengawal, di mana Romo Prabu? Hamba Gusti Pangeran. Ingkang Sinuwun berada di Balai Agung mengadakan pertemuan dengan para pejabat petinggi istana. Mengadakan pasewakan agung? Untuk apa? Ampun Gusti Pangeran. Hamba tidak tahu. Sejak kapan pasewakan dimulai? Dari tadi pagi Gusti Pangeran. Begitu. Sudah Pak. Hamba Pangeran. Sudah, cepat kerjakan. Baik Pangeran. Siap kerjakan. Pengawal, siapa yang menyuruh kamu masuk ke pasewakan ini? Ampun Gusti Panglima. Pangeran. Gusti Pangeran Brajanata. Beliau telah pulang dan ada di tangga pendopo. Apa? Pangeran Brajanata telah pulang? Hamba Gusti Prabu. Ini beliau menunggu di tangga pendopo bersama seseorang. Bersama seseorang? Siapa dia? Ampun Gusti Prabu. Hamba tidak mengenalnya. Baiklah. Para yang mulia sekalian, cukup sampai di sini dulu pasewakan kita kali ini. Sekarang silakan kembali ke tempat masing-masing. Pengawal, persilakan Pangeran masuk. Hamba Gusti Prabu. Mohon pamit. Kau telah kembali, anakku. Mengapa begitu lama kau pergi meninggalkan istana ini?
betapa Romomu ini resah dan cemas. Begitu juga Ibu Naga. Lalu di mana Ibunda? Mengapa beliau tidak ada di ruangan ini? Ibundamu ada di dalam. Ini urusan laki-laki, bukan perempuan. Jadi sebaiknya Ibundamu berada di ruang Kaputra. Lalu di mana orang yang mengiringi perjalananmu itu? Bagus Prawiro ada di Wisma Taman Kerajaan. Bagus Prawiro. Nama yang indah dan terkesan angker serta penuh berbawa. Dia bekas pimpinan prajurit Laskar Pedang Kediri. Kenapa kau bawa-bawa dia, anakku? Bukankah dia bekas prajurit musuh? Tidak ada musuh lagi sekarang ini, Romo. Semua sudah hidup bersaudara, berdampingan, dan saling mengasihi. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu? Saya telah melihatnya sendiri, Romo Prabu. Dengan mata dan kepala saya sendiri. Begitu damainya hidup mereka. Penuh canda dan ria. Tidak ada saling mencurigai, saling bersikap sinis satu sama lain. Tidak ada pedang di pinggang mereka, busur dan anak panah di punggung mereka. Yang ada ialah saling kerjasama, bahu-membahu, dan bergotong royong. Tidak seperti di istana ini, yang penuh dengan iri dan dengki, kekecewaan, saling sikut-sikutan, dan membinasakan. Kehidupan macam apa itu? Kalangan istana, kaum ningrat, tapi justru hidup penuh dengan kedengkian. Raja Nata, kau bicara dengan ayahmu, Romo Prabu, Raja Jenggala. Tetapi memang itu yang ada pada kenyataan, bukan? Raja Nata, ku peringatkan sekali lagi, kau berbicara dengan Ingkang Sinuwun Gusti Prabu Jenggala. Lalu apa yang harus saya bicarakan dengan Romo Prabu? Apa yang Romo inginkan dari saya? Laporan pekerjaanmu tentang Anggraini. Semua sudah selesai, sesuai dengan rencana. Romo Prabu puas? Anggraini sudah tidak ada. Sudah tersingkir dan disingkirkan. Itu yang aku mau, anakku. Itu yang aku kehendaki. Karena dia sudah memporak-porandakan impianku mempersandingkan Panji dengan Sekartaji. Nah, sekarang penghalang itu tidak ada lagi. Aku bisa mewujudkan impianku menjodohkan Panji dengan Dewi Sekartaji. Kediri akan menjadi bagian dari kerajaan kita. Romo Prabu. Apa? Panji Jengkar ke Prabon? Wah, benar-benar keterlaluan anak itu. Tidak tahu ingin dibahagiakan oleh orang tua. Untuk apa minggat dari istana? Romo, Dimas Panji Jengkar ke Prabon? Adikmu itu sungguh keterlaluan. Tidak tahu kalau orang tua sedang membangunkan masa depan buat dirinya. Maunya sendiri saja. Tidak mau diatur. Anak mursal. Jadi benar, Dimas Panji telah keluar dari istana. Dengan diam-diam, tanpa sepengetahuanku, tanpa seizinku. Anak macam apa dia itu? Romomu ini dianggap apa? Kapan Dimas Panji Jengkar ke Prabon? Jelasnya tidak tahu. Baru pagi tadi Romomu ini mendapat laporan dari prajurit Ronda Kota Raja. Mereka keluar beriringan. Hampir 100 orang jumlah mereka. Hampir 100 orang? Ya. Benar kalau begitu. Apa yang aku lihat ketika berparasan di jalanan setakat itu. Romo Prabu, tadi dikatakan berjumlah hampir 100 orang. Siapakah mereka itu? Adikmu, Dewi Unengan, Prasanta, pembantu sekaligus pengawal pribadi Panji. Juga beberapa puluh lagi para pembantu, prajurit, dan juru makan. Kemana tujuan mereka? Entahlah, tidak ada satupun yang tahu kemana dan di mana tujuan mereka. Benarkah yang aku dengar dari pembicaraan mereka di jalanan itu? Mereka hendak ke desa Samalpanda untuk selanjutnya menuju hutan Kuala Kama. Dan di sana bertemukah Dimas Panji dengan Dewi Anggraini yang telah membujuk aku, mengeras bagi batu. Anggraini, maafkanlah aku. Raja Nata terpaku diam di tempatnya berdiri. Romo Prabu memperhatikan putra pertamanya dengan pandang penuh selidik. Nah, saudara pendengar, akan berhasilkah Panji Kudawaningpati menemukan jasad istri yang dicintai di hutan Kuala Kamal? Dan bagaimanakah kecewanya Romo Prabu setelah berhasil menyingkirkan Anggraini, tetapi ternyata Panji pun menyingkir dari istana? Silakan mengikuti pada episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.